يا رب بالمصطفى بدر مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الإيمان ونعوذ به سواك عند حلول الحادث الآمن. فإن من جودك الدنيا ونورتها وبالعلوم علم اللوح والقلم. والذي رسول الله جاءوك به دين الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu nabiyur rahmah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum sahabati ajma'in ila ruhi al-a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada was salihin ila ruhi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddadina wa amamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun 'alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa 'afihim wa ya'fu anhum ila ruhi man tabara'a wa tasaddaqa bi amalihim wa afkarihim li bina wa ta'mir hazal masjid binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubasyiruka. Di tengah-tengah masih surat Maryam. Ya Zakaria,
Ini menunjukkan bahwa doanya Nabi Zakaria diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung mendapatkan jawaban dari Allah, ya Zakaria, wahai Zakaria. Itu Nabi Zakaria alaihissalam, satu-satunya nabi yang belum pernah dipanggil namanya oleh Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada tuh ya Muhammad, enggak ada. Ya, adapun kata Muhammad dalam Al-Qur'an itu bukan panggilan Allah tapi penegasan dari Allah. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah utusan Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar wahama'u bainahum. Itu penegasan. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Itu pun juga bukan panggilan. Satu penegasan dengan adat qasar, yaitu wa ma Muhammadun pakai illa, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak lain adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan jabatannya ya Rasulullah, atau ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, atau ya ayuhan Nabi. Nah di sini Nabi Zakaria dipanggil oleh Allah sebagai jawaban diterima doa Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin. Sungguhnya kami memberikan kabar gembira kepada engkau. Bi ghulamin, akan mempunyai anak. Karena itu yang diminta oleh Nabi Zakaria. Meskipun beliau sudah berusia lanjut, konon usianya 120 tahun, ya. Sementara istrinya itu 98 tahun. Memang secara medis nggak mungkin punya anak gitu ya. Dan memang mandul, nggak pernah punya anak. Beda dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim dengan Ibu Sarah memang lama nggak punya anak, maka Ibu Sarah minta kepada suaminya Nabi Ibrahim untuk nikah dengan Ibu Hajar. Ketika mereka ziarah ke Mesir, lalu oleh Raja Mesir diberikan hadiah seorang wanita cantik bernama Siti Hajar. Lalu dinikah oleh Nabi Ibrahim, kemudian punya anak. Ini berarti nggak mandul, tapi kalau ini mandul, ya baik Nabi Zakaria maupun istrinya. Tapi kalau Nabi Ibrahim nggak mandul, nggak. Ya, makanya ketika diberikan kabar gembira oleh para malaikat, itu ketika malaikat ingin menghancurkan masyarakat Sodom yang melakukan penyimpangan seksual, mereka berbentuk manusia akan ke negeri Sodom, mampir ke rumah Nabi Ibrahim. Nah di situ malaikat kasih tahu, memberikan kabar gembira bahwa Ibu Sarah ini nggak lama lagi akan punya anak. Ya, tapi ya tetap menunjukkan keheranan kenapa kami sudah tua. Ya seperti itu. Ya, karena keinginan hanya dari Ibu Sarah saja. Ini ada bedanya. Inna nubasyyiruka bi ghulamin yarithu, yang mewariskan apa? Kenabian, bukan harta. Karena di atas Nabi Zakaria akan mintanya yarisuni, ya, wa yarisu min ali Yaqub, yang dapat mewariskan aku. Tentu kalau harta ini sudah wajar. Kalau anak dapat waris dari orang tua, ya, anak dapat waris dari orang tua. Loh kenapa di sini Nabi Zakaria minta secara khusus? Berarti bukan harta. Ya, apa? Itu kenabian. Mewariskan kenabian kepada anaknya. Itu yang diharapkan oleh Nabi Zakaria. Jadi bukan harta. Kalau anak mendapatkan waris dari harta, ini sesuatu yang maklum, ya, sudah diketahui. Nggak perlu diminta. Ya, tapi ini kenapa Nabi Zakaria minta kepada Allah? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Nah, ini menunjukkan yang beliau minta adalah waris berbentuk apa? Kenabian. Untuk Allah jadikan Nabi atau anaknya Nabi Zakaria sebagai utusan Allah yang bernama Yahya. Kama sa'alta, sebagaimana yang kamu minta. Ismuhu Yahya. Namanya adalah Yahya.
Jadi Allah kasih ya kabar gembira berupa anak, bukan hanya anak tapi juga Allah sekaligus memberikan nama, yaitu Yahya. Nah, Yahya ini adalah nama yang belum pernah ada sebelumnya. Sama dengan Nabi kita Muhammad SAW, juga merupakan ilham dari Allah kepada ibunya Nabi Muhammad SAW, ya Siti Aminah. Makanya dalam berzanji dikatakan, ya wasamihi zawadatihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Ya, dan namakanlah dia, itu anakmu kalau kamu sudah melahirkan, dengan nama Muhammad. Li'annahu satuhmadu uqbah, karena akhlaknya itu akan terpuji. Ya, itu belum pernah ada nama Muhammad sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan nama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyah. Kami tidak menjadikan baginya sebelumnya samiyah nama. Jadi sebelum Nabi Yahya ini enggak ada ya orang yang namanya Yahya. Ay musamma bi Yahya, itu orang yang bernama Yahya itu belum pernah ada. Ya, belum pernah ada. Ya, makanya Allah yang memberikan kepada Nabi Zakaria. Rupanya Nabi Zakaria memang pengen banyak punya anak, ya pengen. Ya. Lalu puncak kepengenan punya anak itu ketika beliau melihat kekuasaan Allah di mihrabnya Ibu Maryam. Ya, di mihrab Ibu Maryam. Lalu kan Allah kasih kabar gembira akan punya anak. Begitu pengennya, beliau minta cepat-cepat. Apa kata beliau? Ya, apa kata beliau? Yaitu Rabbi anna yakunu li gulamun. Ya. Wahai Tuhanku, anna yakunu li gulamun. Bagaimana aku bisa punya anak? Bagaimana aku bisa punya anak? Wa kanat imraati aqiran. Istriku mandul. Ya, istriku mandul. Faqad balaghtu minal kibari aitiyah. Dan umurku sudah tua renta. 120 tahun. Ya, bukan beliau enggak percaya. Ya, sama dengan Nabi Ibrahim ketika mengatakan kepada Allah, kaifa tuhil mauta. Bukan Nabi Ibrahim nggak percaya kalau Allah maha mampu menghidupkan ya yang sudah meninggal, yang sudah mati. Tapi Nabi Ibrahim ya itu bertanya untuk apa? Menguatkan. Ya. Sama dengan ini Nabi Zakaria, beliau mengatakan itu bukan nggak percaya atas kabar gembira dari Allah kepada beliau. Itu mengatakan bahwa istriku mandul dan aku sudah berusia lanjut. Kaifa yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira. Aitiyan min ata. Dari segi tata bahasanya ata ya'tu. Ata ya'tu, aitiyan ini masdar. Min ata ya'tu ya bisa. Ada satu qiraat tidak dibaca ata tapi asa. Asa ya'tu. Dari dua qiraat. Di sini ata aiti ya. Ada satu qiraat isiyah. Ai ya bisa kering. Yang aitiyah kering atau ai nihayatus sinni itu berusia lanjut. Berapa usianya? Mi'atan wa isrina sanatan. Boleh mi'atun wa isrina sanatan. Tapi kalau dibaca mi'atun harusnya wa isruna, tapi mi'atan di sini 120 tahun. Ya, 120 tahun. Balagot imra'atuhu thamanian wa tis'ina sanatan. Sementara istrinya berusia ya telah mencapai usia 98 tahun. Wa aslu ada atau aitiyah ya. Aitihun. Wa kusirat ta'u dan dibaca kasrah ta'nya ain takhfifan untuk meringankan wa qulibatil waw karena yaitu taknya dibaca kasrah
maka wawu yang pertama diganti ya'an. Ya, untuk menyesuaikan limunasabatil kasrati, untuk menyesuaikan kasrah. Jadi kasrah cocoknya dengan ya, atau ya cocoknya dengan kasrah. Sebab kalau ya sebelumnya wawu, ya sementara mati ini susah dibacanya. Ya. Makanya menyesuaikan itu namanya ta'lil dalam ilmu sharaf. Wathaniyatu, dan wawu yang pertama ya diganti ya, litudghama fihal ya'u, supaya diidghamkan. Ya, makanya ada tasdid, aitiyya. Ya. Jadi double ya dijadikan satu, ya, maka ditasdid menjadi aitiyya. Qala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas ucapan Nabi Zakaria, ya, yaitu dia sudah berusia lanjut, istrinya mandul. Qala kadzalika. Qala, Allah berfirman, al-amru kadzalika. Masalahnya seperti itu memang, min khalqi gulamin minkuma. Yaitu diciptakannya anak minkuma dari kalian berdua. Ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya apakah Nabi Zakaria ya diberikan anak oleh Allah, dikabulkan doanya itu minta anak ya melalui hubungan intim dengan istrinya atau tidak, ini ya tidak disebutkan di sini. Ya. Kira-kira gimana itu? Ya. Apakah melalui hubungan intim dahulu lalu prosesnya baru punya anak? Atau memang Allah kasih dengan kun fayakun? Seperti halnya Ibu Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa ada hubungan intim. Karena memang beliau wanita suci, nggak pernah disentuh atau menyentuh laki-laki. Ibu Maryam. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini penafsirannya, justru ada hubungan intim. Kita lihat di sini, yaitu qala rabbuka huwa alayya hayyinun. Allah Subhanahu wa taala menjawab, berkata Tuhanmu yaitu Allah, huwa alayya hayyinun. Itu gampang bagiku. Meskipun Anda sudah tua renta, umur 120 tahun, istri kamu umur 98 tahun, ya untuk kalian punya anak bagiku gampang, kata Allah. Ya, gampang kan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kamu ya dari yang ada, anakmu kan dari yang ada. Dulu kamu asalnya juga nggak ada. Ya, juga asalnya tidak ada. Ya. Makanya kalau Nabi Isa karena lahir ya hanya dari seorang perempuan, ya tanpa laki-laki, memang betul-betul suci, ya dianggap suatu keanehan. Justru lebih aneh lagi Nabi Adam. Allah ciptakan tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Ya seperti itu. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia. Jadi Allah menciptakan manusia itu pertama Nabi Adam. Ya. Dari tidak ada. Lalu Allah ciptakan Ibu Hawa dari Nabi Adam. Ya. Allah ciptakan Ibu Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya. Kemudian kita semua Allah ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Ya. Ada ketiga. Yang keempat, Allah ciptakan Nabi Isa hanya dari seorang perempuan. Jadi Allah dalam menciptakan manusia ini sudah lengkap macamnya. Ya, untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Kita mau minta yang gimana lagi? Ya. Jadi saya sebutkan 4 itu. Nabi Adam dari tidak ada, ya dari tanah. Kemudian Ibu Hawa dari Nabi Adam, berarti ada 2. Lalu kita semua dari laki-laki dan perempuan. Ya, begitu juga baginda Rasulullah SAW. Jangan katakan tercipta dari cahaya, enggak. Cuma beliau cahayanya sudah ada sebelum beliau lahir. Ini bedanya Nabi. Ya, tapi tetap tercipta dari bapaknya Abdullah dan ibunya adalah Aminah. Ya, kemudian Ibu Maryam atau Nabi Isa lahir ya hanya dari seorang perempuan. Ya, tadi itu siapa? Siti Hawa lahir dari atau Allah ciptakan dari laki-laki. Satu orang laki-laki.
ya kan? Dari Nabi Adam. Nah, untuk Nabi Isa Allah ciptakan hanya dari seorang perempuan. Lengkap bentuk ciptaan Allah ya terhadap manusia ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Artinya apa? Kita nggak bisa minta lagi apaan coba? Yang gimana lagi? Nggak ada kan? Nggak ada. Ini sudah lengkap untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun. Ya. Kata Allah, ya itu gampang bagiku. Nah, gampang ini gimana? Ditafsirkan oleh Imam siapa? Kan ini namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, jadi kalau dari sini ya, ini sudah mulai Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau dari awal itu Jalaluddin Asyuyuti, kan dua pengarang ini. Maka disebut Jalalain. Dua pengarang yang bernama Jalal. Pertama Jalaluddin Asyuyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Maka disebutlah tafsir Jalalain. Ya, gitu. Ya. Gambarannya apa? Di sini ditafsirkan ai bi'an arudda, yakni contohnya hal itu gampang bagiku, aku kembalikan alaika kepadamu wahai Zakaria kuwatal jima'i, kekuatan berhubungan intim dengan istri. Ya, berarti melalui apa? Hubungan intim ya Nabi Zakaria dengan istrinya. Itu. Ya, padahal ya sebelumnya itu udah nggak kuat berbuat apa-apa, udah loyo udah. Ya, nah di sini wa'alaina ini penafsirannya ini. Itu Allah kembalikan kekuatan. Ya, nggak pakai jamu kuat lagi nggak. Ya, Allah langsung. Ya, ini penafsirannya. Ya. Kalau masih segar kata Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih, kalau pengen nambah, ya wudhu terlebih dahulu. Ya, sudah nih sekali nih satu ronde, pengen nambah wudhu. Ya, bukan wudhu buat sholat enggak, tapi wudhunya seperti wudhu kita mau sholat gitu, wudhu biasa. Ya, itu tentu tidak menghilangkan hadas, kan kita punya hadas besar karena belum mandi. Ya, cuma karena pengen nambah begitu supaya kuat, dianjurkan wudhu. Ya, ronde kedua wudhu, ya seperti itu. Itu hadis ya. Ya. Penjelasan dari Rasulullah SAW. Jadi ya gambaran Allah Subhanahu Wa Taala menjawab permintaan Nabi keheranan Nabi Zakaria. Dia sudah berumur lanjut, kemudian istrinya mandul, lalu Allah kabarkan punya anak. Ya, lalu kata Allah, huwa 'alayya hayyinun. Itu gampang bagiku. Ya, nah gampang itu apa? Itu Allah kembalikan kepada kamu Nabi Zakaria kuwatal jima'i. Ya. Lalu waftaqa rahima imra'atika lil uluki, dan kemampuan ya atau aku buka ya wafatiku di sini atau waftaqu sulasi mujarrad, aku buka rahim istrimu lil uluki untuk anak. Kan kita tahu proses ya penciptaan Allah terhadap manusia ya setelah Nabi Adam tentunya, setelah Ibu Hawa itu melalui nutfah pertama, ya nutfah, kemudian alaqah, ya kemudian mudghah. Ya, urutannya mudghah dulu atau alaqah dulu. Alaqah ini adalah yaitu sesuatu yang nempel di rahim. Itu akan menjadi anak nanti. Nah itu yang disebut alaqah. Uluk itu alaqah. Ya. Uluk itu alaqah. Lalu waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Dan sungguh aku telah menciptakan kamu sebelumnya, sebelum kamu enggak ada, wa lam taku syai'an, dan sebelumnya kamu tidak menjadi sesuatu. Dari enggak ada aku ciptakan menjadi ada. Ya, menjadi ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah itu menyuruh kita heran, ta'ajub kepada mereka yang tidak percaya kepada Allah. Dengan apa? Yaitu kita kan asalnya nggak ada, lalu menjadi ada. Ya, dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah
wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah? Ini kata tanya tapi li ta'ajjub. Bukan Allah yang heran, tapi kita disuruh heran. Ya, kaifa takfuruna billah? Bagaimana Anda nggak percaya kepada Allah? Ya. Kok bisa nggak percaya kepada Allah? Ya. Wa kuntum amwata. Kamu kan sebelumnya nggak ada. Amwat itu nggak ada. Nggak ada, lalu Allah ciptakan. Ya. Wa kuntum amwata. Fahyakum thumma yumitukum. Lalu Allah hidupkan kamu sekalian, kemudian Allah wafatkan. Itu proses. Ya, jadi awalnya tidak ada. Kaifa takfuruna billah. Jadi yang disuruh heran adalah kita. Kenapa kok masih ada orang yang nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabla khalqika. Sebelum kamu diciptakan. Kan nggak ada. Maka dalam bahasa Allah dan Al-Baqarah tadi amwatan. Itu nggak ada. Wali idharillahi hadhil qudrata. Dan untuk Allah tampakkan kekuasaan Allah ini, hadhil qudrata, kekuasaan Allah ini, al-azimata yang agung, alhamahu as-su'ala. Allah ilhamkan kepada Nabi Zakaria pertanyaan. Allah ilhamkan kepada Nabi Zakaria untuk bertanya, untuk mengajukan pertanyaan. Liyujaba bima yadullu 'alaiha, untuk dijawab dengan sesuatu yang menunjukkan hal itu. Hal kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma taqat nafsuhu, dan manakala diri Nabi Zakaria sangat menginginkan. Takut itu sangat menginginkan. Ya, kalau bahasa ininya nafsu ya. Nafsu banget pengen punya anak begitu. Itu takut. Ya, makanya ada istilah at-ta'ik. Ya, orang kalau sudah ta'ik lalu takut ya terjerumus dalam perbuatan zina, maka nikah baginya wajib. Nikah pada dasarnya hukumnya sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah, cuma nanti bisa berubah menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Ya, orang punya barang nggak bangun nikah, haram itu. Mau diapain istrinya? Ya, sengsara dia. Itu nggak boleh. Tetapi dasar hukumnya adalah sunnah. Ya, nikah. Cuma nanti bisa berubah menjadi wajib. Ya, jadi contoh orang sudah mampu, ya, pemuda sudah mampu, ya nikah. Kemudian dia taik. Ya, jadi kalau nggak nikah akan terjerumus kepada perbuatan zina. Bagi dia wajib nikah. Ya, itu. Kemudian takut amsuila sur'atul mubasysyir bihi, untuk segera diberikan kabar gembira itu. Dinyatakan ya kabar gembira itu, dibuktikan. Kenapa kasih kabar gembira akan punya anak. Ya. Kemudian Nabi Zakaria pengen banget taik ini. Nafsu banget. Ya, supaya cepat ya anak yang diberikan kabar gembira itu diwujudkan oleh Allah. Qala rabbi ja'alli ayah. Nih. Ya Allah, berikanlah kepadaku tanda. Tanda bahwa aku akan punya anak. Akan punya anak. Ya, kan gampang dengan kehamilan. Enggak, ini sebelum. Ya, kalau nungguin kehamilan kan kelihatannya ya dulu kan nggak ada tespek. Ya, nggak ada. Susah. Ya, sementara Nabi Zakaria udah pengen banget punya anak. Ya kalau sekarang kan gampang. Ya kalau dulu susah. Ya kalau udah hamil kan ketahuan. Sebelum hamil kan nggak ketahuan. Ya kan? Ya. Makanya Nabi Zakaria minta tanda. Yaitu apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi ja'alli ayah. Nabi Zakaria berkata, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah tanda untukku, alamat. Ya, alamatan, tanda. Ala hamli imraati, hamilnya istriku. Tolong kasih tanda. Oh, istriku hamil. Ya, tentu sebelum perutnya kelihatan. Ya, sebelum
perutnya kelihatan. Ya. Kemudian, ya, kan bisa diketahui dengan tanda apa? Tidak haid umpamanya. Ya. Orang nggak haid itu apa? Mesti hamil. Ya. Orang, ya, perempuan nggak haid, apakah dipastikan hamil? Belum tentu juga. Ya, jadi makanya Nabi Zakaria minta tanda, ya, yang menunjukkan bahwa istrinya hamil. Qala, Allah menjawab, ayatuka alla tukaliman nasa. Tanda bahwa istrimu hamil, ya, alaihi atas istrimu hamil, alla tukaliman nasa salasa layalin. Yaitu Anda enggak bisa berbicara. Tamtani'u, Anda tidak berbicara. Min kalamihim, dari ucapan mereka. Ya, artinya dengan bahasa manusia, dengan bahasa kaumnya. Bikhilafi zikrillahi, kecuali zikir kepada Allah. Itu yang bisa diucapkan oleh Nabi Zakaria. Ini tandanya. Ngomong, makan, minum segala macam nggak bisa. Yang bisa apa? Allah, subhanallah. Gitu. Itulah gambarannya kayak gitu. Ya, bukan karena apa sakit mulutnya, enggak. Ini tanda. Ya. Nabi Zakaria pengen ngomong tapi nggak bisa ngomong. Bisanya cuma zikir. Itu tanda. Ya, tanda. Jadi semacam Allah kunci mulutnya kalau mau berbicara selain zikir. Kalau mau mengucapkan selain zikir, Allah kunci mulutnya. Ya, ini tanda bahwa istrinya hamil. Berapa hari? Salasa layalin. 3 hari. 3 hari. Ya, zikir doang. Ya, 3 hari. Jadi ngomongnya dengan isyarat, bahasa isyarat. Dengan orang lain kalau ngomong bahasa isyarat. Yaitu tanda bahwa istrinya hamil. Bi ayyamiha, yaitu dengan siangnya. Berarti 3 hari 3 malam berarti. Ya, 3 hari 3 malam. Memang gini, kalau yaum ya disebutkan tersendiri adalah ya siang malam, yaitu 24 jam. Begitu juga lailun. Kalau lailatun disebutkan tersendiri bisa kayak di sini, bisa termasuk siang malam. Ya. Tapi kalau disebutkan yaum dan lailah berarti punya arti berbeda. Yaum berarti siang. Ya, lailun malam. Makanya ada istilah yaum wa lailah, berarti siang malam. Nah, ini arti yaum dengan lailun. Layalin itu jamak daripada lailun. Maka ditafsirkan oleh mufassir bi ayyamiha. Karena yang disebutkan lailun saja, yaumnya enggak. Berarti menunjukkan apa? 3 malam termasuk siangnya, berarti 3 hari 3 malam. Kama fi Al-Imran, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran juga tentang Nabi Zakaria, salasata ayyamin. Di sini lebih jelas, yaitu 3 hari. Ya, kalau 3 hari ya ayam saja atau yaum, ini menunjukkan apa? Termasuk malamnya. Berarti 3 hari 3 malam. Makanya kita menyebutkan hari Minggu yaumul ahad. Berarti mencakup 24 jam. Ya, yaumul arbi'a umpamanya. Ya, tapi kalau kita sebutkan yaum wa lailah, berarti siang malam. Sawiyya. Nabi Zakaria nggak bisa mengucapkan ucapan selain zikir, bukan karena mulutnya sakit, tapi mulutnya apa? Sawiyya, tanpa penyakit. Ya, cuma memang Allah kunci untuk mengucapkan ucapan selain zikir selama 3 hari 3 malam. Ini Allah kasih tahu. Ya, kalau Allah nggak kasih tahu kan dapat juga. Ya, umpamanya Allah nggak kasih tahu nih, atau Nabi Zakaria nggak minta tanda istrinya hamil. Tahu-tahu Allah kasih tanda kayak gitu, kebingungan Nabi Zakaria. Ini ada apa ini? Nggak bisa ngomong. Ya, makanya Allah kasih tanda. Ya, Allah kasih tanda. Sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah kasih tongkat. Ya. Allah jadikan mukjizat tongkat Nabi Musa menjadi ular. Ini Allah kasih sebelum ya Allah angkat Nabi Musa menjadi utusan. Ya, atau pas bareng lah.
Begitu Allah angkat, Allah jadikan tongkatnya sebagai mukjizat. Karena tongkat Nabi Musa itu adalah bukan tongkat yang Allah kasih langsung. Itu tongkat ya memang sudah dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Cuma ada mengatakan satu riwayat tongkat itu dari mertuanya. Itu Nabi Shu'aib. Ya, ada lagi yang mengatakan ini nggak jelas. Itu katanya kayunya dari surga. Wallahu a'lam. Ya, gitu. Nah, ketika itu belum Allah jadikan mukjizat. Justru Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Matilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang ada di tangan kanan? Ya, apa yang ada di tangan kanan? Nabi Musa menjawab, "Hiya tilka asai." Di tangan kananku adalah tongkatku. Ya asaya kalau kita wakaf kan asai. Ya. Iklahya asoya, tongkatku. Sebenarnya medis itu cukup. Jawaban Nabi Musa alaihissalam. Karena yang Allah tanya, apa yang ada di tangan kananmu? Cukup sampai di situ, yaitu apa? Tongkatku. Tapi Nabi Musa karena keenakan berbicara dengan Allah, ya Nabi Musa apa? Melanjutkan, ya kegunaan tongkat itu pakai dikasih tahu sama Allah. Allah udah tahu. Ya, Allah kan nanya apa? Apa yang ada di tangan kananmu? Kan jawabannya cukup dengan apa? Tongkatku. Kan selesai. Ya sudah Nabi Musa nambahin, "Atawakka'u 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Jangan kananku ada tongkatku, dengan tongkat itu aku jadikan tekanan di saat aku berjalan. Ya. Dan dengan tongkatku aku menghalau kambing-kambingku. Nah, rupanya Nabi Musa sadar, ini kebanyakan jawabannya. Lalu beliau bersingkat, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan ada lagi manfaat-manfaat yang lain dari tongkatku itu untukku. Ya, kenapa? Karena keasikan ngomong dengan Allah. Orang kalau cinta kepada Allah itu nggak mau berhenti berdoa, Pak. Ya, keasikan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru Allah suruh, "Aki lempar jadi ular." Ya, jadi ular. Nah, rupanya gini. Ya, karena nanti Allah sudah tahu Nabi Musa akan mengadu kekuatan dengan tukang-tukang sihir Firaun. Dengan tukang-tukang sihir Firaun. Nah, kalau Nabi Musa sebelumnya nggak dikasih tahu oleh Allah bahwa tongkatnya bisa berubah menjadi ular, lu ketika ada kekuatan begitu dilempar tongkatnya menjadi ular. Jangan-jangan Nabi Musa juga takut. Orang ketawa, yang punya tongkat takut, ikut lari. Ya, kan nggak lucu. Nah, ini Allah kasih tahu. Ya, gitu. Makanya begitu ada kekuatan dengan tukang sihir, ya Nabi Musa tenang aja. Itu tongkatnya berubah menjadi ular. Lebih besar dari anaconda. Besar banget ularnya. Ya, semua tukang sihir takut, kemudian Firaun kabur, semua pada kabur. Ya. Itu sama dengan ini, ya. Itu Allah kasih tahu. Tanda bahwa istri kamu hamil. Itu kamu nggak bisa ngomong kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala selama 3 hari 3 malam. Sawiyan halun min fa'ili takallama. Atau min fa'ili tukallima. Menjadi fa'il, menjadi hal. Hal itu apa? Menjelaskan keadaan. Min fa'ili tukallima. Itu dari fa'il kalimat tukalima, yaitu anta. Maksudnya Nabi Zakaria. Engkau enggak bisa berbicara kepada orang lain. Ya. Kenapa? Sawiyah, bukan karena sakit. Ay bila illatin, bukan karena sakit. Entah itu apa, gagu umpamanya, enggak. Engkau sehat. Ya, tapi enggak bisa ngomong kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi. Lalu setelah Allah kasih tanda bahwa istrimu hamil, itu kamu enggak bisa ngomong kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja ala qaumihi, lalu beliau Nabi Zakaria mendatangi kaumnya minal mihrabi, dari masjid. Di sini tafsirkan al-masjidi, masjid. Makanya masjid pasti ada mihrab. Kalau kita mengatakan mihrab ya ini. Ini mihrab. Ya, namanya mihrab. Kalau di atas apa? Kalau ini mimbar, kalau di atas manarah. Ya, menara kalau kita bilang. Ya, mihrab diterjemahkan apa? Masjid. Jadi min itlaqil juz wa iradatil kul.
Yang dimaksud bagian daripada masjid. Karena mihrab ini bagian daripada masjid. Tapi yang dimaksud adalah masjidnya. Sama dengan firman Allah, warka'u marrakain. Allah nggak perintah ruku, tapi Allah perintah sholat. Kenapa? Karena ruku bagian daripada sholat. Itu namanya nanti majas mursal. Wa kanu yantaziruna fathahu. Dan mereka orang-orang ini menunggu fathahu, dibukanya masjid, liyusallu fihi, untuk mereka sholat di dalam masjid, bi'amrihi, dengan perintah Nabi Zakaria, alal adati, seperti biasa. Ya, tapi Nabi Zakaria justru nggak ngomong, cuma pakai isyarat. Biasanya kayak gitu ngomong. Ya, beliau yang buka masjid, ya beliau yang meminta orang-orang untuk sholat di masjid. Bauha asyara ilaihim. Maka Nabi Zakaria melakukan isyarah, ya tidak berbicara tapi dengan menggunakan isyarah. Ya. Isyarah ilaihim, kepada mereka, itu umatnya Nabi Zakaria, an sabbihu ay sallu, yaitu sholat. Ini lagi-lagi bagian daripada sholat, ya diartikan dengan sholat. Itu bertasbih, yang dimaksud adalah sallu. Itu sholat bukrata wa asyiyah, di awal siang, awailan nahari, di awal siang, wa akhirahu, dan di akhir siang. Berarti pagi dan siang. Alal adati, seperti biasa. Pangulima, maka diketahui bimanihi min kalamihim, atau yamna'uhu min kalamihim, yang mencegah Nabi Zakaria berbicara dengan umat, hamluha biyahya, itu istrinya mengandung Nabi Yahya alaihissalam. Ya, mengandung Nabi Yahya alaihissalam. Wa ba'da wiladatihi bisanataini, dan setelah Nabi Yahya lahir, bisanataini, 2 tahun, berarti umurnya 2 tahun. Qala ta'ala lahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang ditujukan kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitabah. Jadi Allah persiapkan betul memang Nabi Zakaria ini dari kecil. Dari kecil. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Itu umumnya diutus seperti baginda Rasul, itu menjadi nabi adalah umur 40 tahun. Ya kan? Diutus 40 tahun. Ditandai dengan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada baginda Rasul, Iqra. Ya. Tapi kalau ini Nabi Zakaria dari kecil. Dari kecil sudah Allah angkat menjadi Rasul. Makanya ketika umur 2 tahun, Allah berfirman yang ditujukan kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitabah. Wahai Nabi Yahya, pelajarilah Alkitab. Itu Taurat. At-Taurat itu Taurat. Kitabnya Nabi Musa. Karena Nabi Zakaria hidup setelah Nabi Musa alaihissalam. Jadi memang untuk orang-orang Yahudi, kitab ya yang mencakup hukum itu hanya Taurat. Nabi Daud itu memang dapat kitab, yaitu Zabur. Tapi Zabur itu tidak mengandung syariat. Makanya kata ulama, Zabur itu hanya berisikan mawa'iz, nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang isinya syariat, hukum dan syariat hanya Taurat. Ya, itu Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka ditafsirkan di sini Alkitabah at-Taurata, itu Taurat. Bikuwatin, bijiddin, dengan sungguh-sungguh. Ya, Allah suruh Nabi Yahya mengkaji ya Taurat dengan sungguh-sungguh. Bijiddin, ya. Kalau jadun itu kakek. Ya, makanya ada bait mengatakan bijiddin la bijaddin tuktasabul ma'ali wa man talabal ula syaharal layali. Dengan kesungguhan, bukan dengan keturunan. Ya, ketinggian derajat itu dapat diperoleh. Bukan karena keturunan, tapi karena kesungguhan belajar. Ya,
bersungguh-sungguh, itu derajat engkau akan peroleh. Bukan karena keturunan. Ya. Ini perbedaan antara jaddun dengan jiddun. Ya. Wa atainahul hukma an-nubuwata sobiyah. Dan aku berikan kenabian kepada Nabi Yahya sobiyah ketika masih kecil. Berapa umurnya? Ibna salasi sinina. Umur 3 tahun. Bayangin. Allah angkat jadi Nabi umur 3 tahun. Ya. Allah angkat jadi Nabi umur 3 tahun. Ya. Nah, kalau anak kita umur 3 tahun masih ingusan, masih main. Ini enggak, 3 tahun. Ya, Allah angkat menjadi Nabi. Wahananan rahmatan linnas. Dan punya kasih sayang yang luar biasa kepada orang lain. Ya, Hanan. Ini termasuk ya nama Allah, ya Hanan, ya Manan. Min ladunna min indina, dari sisi kami. Artinya apa? Allah yang memberikan langsung. Wa sadaqatan wa zakatan ay sadaqatan alaihim. Ya, di samping sayang kepada orang lain, juga beliau ya aktif memberikan sedekah kepada mereka. Zakat sedekatan. Wa kana taqiyah. Dan Nabi Yahya ya adalah anak yang bertakwa. Saya artikan anak karena di sini masih 3 tahun. Ruya diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi Yahya lam ya'mal khati'atan. Belum pernah melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, belum pernah. Lam ya'mal khati'atan, belum pernah. Ya. Walam yahumma biha, dan belum pernah punya rencana untuk berbuat dosa. Ya, untuk berbuat dosa. Ya. Itu. Belum pernah melakukan perbuatan salah dan belum pernah terlintas di hatinya pengen berbuat salah. Ini luar biasa. Betul-betul disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barram biwalidayhi, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya udah pastilah. Muhsinan ilaihima, berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaran, dan Nabi Yahya bukanlah orang yang mutakabbiran, sombong, arogan, bukan. Asian, dan bukan juga orang yang bermaksiat kepada Tuhannya. Asian ya Rabbihi, bermaksiat kepada Tuhannya. Wassalamun minna alaihi, dan sejahtera ucapan dari kami untuk Nabi Yahya, alaihi untuk Nabi Yahya, yauma wulidah, di hari beliau dilahirkan. Jadi ada ucapan salam dari Allah kepada Nabi Yahya ketika dilahirkan. Ya, ketika dilahirkan. Ya, berarti boleh dong kita ngucapin selamat ulang tahun, ya boleh aja. Ya nggak apa-apa. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW mensyukuri kelahiran beliau dengan puasa. Ya, puasa setiap hari Senin, ya kan? Seperti itu. Wa yauma yamutu, dan di hari ya beliau meninggal. Wa yauma yub'atsu hayya, dan di hari dibangkitkan kembali dalam keadaan hidup. Itu kehidupan yang kedua, ya, kehidupan yang kedua. Tapi sayang, Nabi Yahya ini meninggal dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya, ketika masih muda. Yang umur 3 tahun saja sudah jadi nabi, lalu ya belasan tahun kemudian dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya, jadi Nabi Yahya maupun Nabi Isa ya adalah 2 utusan Allah yang tidak sempat nikah, ya, betul-betul nikah gitu ya. Ya. Kemudian meninggal. Ya, tapi Allah justru menyebutkannya seluruh nabi itu punya anak. Ini Allah berbicara mayoritas, kebanyakan. Ya, meskipun Nabi Yahya, Nabi Isa ini nggak pernah punya istri dan nggak punya anak. Kemudian ayat fi hadil ayyami, itu di hari-hari ini, hari kelahiran, hari kematian, hari dibangkitkan kembali.
al-mukhawwifati yang menakutkan. Allati yara fiha ma lam yarau qablaha. Yang mana dia melihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya, bahwa aminun fiha, dan Nabi Yahya itu aman di hari-hari tersebut. Ya, di hari-hari tersebut. Nah, itulah selesai tentang cerita Nabi Zakaria. Allah kabulkan permintaannya untuk punya anak. Ya, untuk meneruskan ya, misi risalah, ya, yaitu kenabian. Ya, ini yang disebut yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub. Itu yang mewariskan kenabian, bukan harta. Nah, berikutnya nanti baru Nabi baru Siti Maryam. Ya, makanya surat Maryam Allah kaitkan dengan Nabi Zakaria karena memang ada hubungan. Justru yang memelihara, yang merawat Ibu Maryam adalah Nabi Zakaria. Ya, dan dua-duanya Allah tunjukkan kuasaan Allah baik kepada Nabi Zakaria, itu punya anak Nabi Yahya. Sementara umurnya sudah berusia lanjut, istrinya ya juga sudah berusia lanjut. Dan untuk Ibu Maryam, Allah tunjukkan kekuasaan Allah karena Ibu Maryam sama sekali belum pernah disentuh atau menyentuh laki-laki. Saya kira demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdi wa fi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'al al-Qur'ana mu'nisan lana fi kuburina wa syafi'an lana yawmal qiyamah. وشافعا لنا يوم القيامة وشافعا لنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.